Saya ingin mengutip dulu sebelum memulai perbincangan, ada perkembangan terbaru dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengaku mendengar rumor Partai Kebangkitan Bangsa justru beralih mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ini masih rumor, tetapi kutipan langsung dari AHY, saya dengar tadi di atas, tadi ada yang dengar, saya minta tolong Sekjen, tolong dicek kebenarannya apakah benar, apakah hoax, ataukah hanya saling gocek saja. Jadi saya langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau membacanya seberapa solid kira-kira Kim Plus? Karena kan kalau kita bicara politik, meskipun sudah dideklarasikan sebelum didaftarkan, sebelum janur kuning berlayar, kemudian bisa saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk bagaimana kita melihat gerakan Golkar yang sudah deklarasi siapa, hari ini deklarasi siapa begitu. Mas Jayadi melihatnya seberapa solid Kim Plus? Untuk Jakarta, itu yang paling mungkin balik badan itu kan 3 partai. Yang paling mungkin ya. Iya, siapa? Yaitu Nasdem, PKS, dan PKB gitu. Iya. Nah, eh, apa dan mereka punya justifikasi sebetulnya untuk mencalonkan pihak lain tapi tetap berada di Kim. Justifikasinya apa? Yaitu Banten misalnya. Di Banten Golkar boleh kok nyalonin yang lain kan gitu. Iya. Tapi tidak masalah. Dan kemarin ada pernyataan dari Pak Dasko yang menyatakan ya mereka membolehkan anggota Kim atau Kim Plus untuk punya jalan sendiri dalam pencalonan dan mereka akan bertarung secara fair. Itu secara normatif ya. Oke. Tapi di Jakarta eh, kalau begini, 3 partai ini terutama PKB sama Nasdem itu masuk ke Kim Plus, saya kira ya, dan saya kira ini banyak yang setuju. Salah satu konsesi yang harus mereka berikan adalah tidak mencalonkan Anies di Jakarta, ya kan? Iya. PKB Nasdem masuk itu konsesinya tidak mencalonkan Anies di Jakarta. Jadi kalau misalnya PKB sama Nasdem di Jakarta mencalonkan yang lain, itu berarti ada kemungkinan keanggotaan mereka di Kim Plus atau di pemerintahan mendepan itu dievaluasi, sehingga potensinya menjadi mereka berada di luar. Oke. Nah, tidak ada tanda-tanda dari Nasdem ya, sementara ini di Jakarta. Untuk PKS sebetulnya yang paling mungkin di antara 3 partai untuk balik badan adalah PKS. Ya. Kenapa? Karena PKS kalau kita lihat dalam sejarah pemerintahan, PKS sudah biasa oposisi. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi PKS saat ini masuk ke Kim dengan bukan hanya nanti mereka masuk pemerintahan kemungkinannya, tapi juga ada kader PKS yang menjadi wakil Ridwan Kamil. Iya, wagubnya sudah dikunci ya Mas Jayadi, jadi kira-kira akan bisa balik badan atau tidak? Jadi lebih sulit, walaupun masih bisa tapi lebih sulit. Nah sekarang PKB, Anda tahu, jangan lupa PKB ini baru muktamar. Dan ada gonjang-ganjing di situ kan. Ada semacam, seperti ada semacam perebutan, dan itu melibatkan PBNU. Gitu. Kita tahu PBNU kan lebih dekat kemana? Lebih dekat ke Pak Jokowi, lebih dekat ke Pak Prabowo gitu ya, yang kita lihat. Jadi bisa jadi gerakan PKB itu bisa jadi serius, bisa juga seperti tadi yang Anda kutip, gocekan. Tapi itu mungkin saja. Dan PKB kalau hanya PKB sendiri yang balik badan, kan cukup. Karena suara PKB di Jakarta kan cukup untuk mencalonkan. Kan lebih dari 7,5%. Oke.